Selamat malam, selamat belajar. Dalam Matius 27 ayat 51 dan 52, banyak orang kudus yang mati bangkit. Wahyu 1 ayat 7, ada kebangkitan orang yang menikam Yesus. Apakah yang membedakan dua kebangkitan ini? Dan pertanyaan ini sama seperti yang Kak Jeffrey bilang tadi ya, ini udah pernah dijawab di Tajam yang episode ke-38. Jadi mungkin Bapak Haryanto nanti bisa cek di YouTube channelnya Tajam. Cari saja sesuai pertanyaan yang Anda inginkan ini dan nanti akan muncul di pastinya di channel Tajam tersebut. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikut, datang dari Hadiah Puk. Pertanyaannya, dalam Roma 13 ayat 8, apa maksud barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bukannya intisari hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Saya akan coba bacakan di dalam Roma 13 ayat 8. Judul perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi yang pertanyaan Pak Haryanto KDR, saya pikir mungkin akan ada pertanyaan yang lain juga nanti yang ada kaitannya dengan itu, pasti kita akan mengatakan sesuatu juga, memberikan tanggapan. Sekarang mengenai Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 ini, pertanyaannya adalah di manakah di sini kasih kepada Allah? Mengapa hanya disebutkan di sini mengasihi sesama manusia? Sebab barang siapa, saya baca sekali lagi, saya pikir inilah dasar pertanyaannya tadi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Pertanyaannya, bagaimana dengan mengasihi Tuhan? Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, mungkin kita baca juga ayat yang ke-9 supaya jelas apa yang dimaksudkan dengan mengasihi sesama manusia, ya, supaya kita tidak membuat definisi kita sendiri tentang apa itu mengasihi sesama manusia. Kita baca ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya tersimpul? Ya, jadi jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, lalu kemudian jangan berdusta, dan firman yang lainnya katanya sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tersimpul artinya terangkum. Kalau kita mau bertanya sebagai kebalikan dari tersimpul, kita akan tanya bagaimana kita menguraikan mengasihi sesama manusia. Maka kita akan balik, mengasihi sesama manusia, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berdusta. Bagaimana semua itu disimpulkan? Ya, kita balik lagi, yaitu mengasihi sesama manusia. Kenapa yang ditekankan dalam Roma 13 ini adalah mengasihi sesama manusia? Kalau kita lihat mulai dari ayat yang pertama dalam Roma pasal 1, dikatakan, ayat pertama Roma pasal yang ke-13, jadi Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Jadi rupanya sedang mengajarkan hubungan umat Allah dengan pemerintah yang juga adalah manusia. Jadi dengan kita tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak melanggar hukum, itu namanya kita mengasihi pemerintah, dan artinya kita mengasihi sesama manusia. Itu yang ditekankan di dalam pasal yang ke-13. Sebenarnya
sudah dimulai di dalam pasal yang ke-12 juga. Contohnya, dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi yang ditekankan dalam Roma 12, Roma 13, bahkan Roma 14 tentang janganlah kita saling menghakimi. Semua itu adalah tentang hubungan dengan sesama manusia, dengan berbagai komponen masyarakat, entah itu keluarga, entah itu rekan sekerja, entah itu penguasa atau pemerintah, siapapun, prinsipnya adalah tetap sama. Bagaimana dengan mengasihi Allah? Apakah kira-kira Roma pasal yang atau Injil Roma ini tidak menekankan kasih kepada Allah? Oh, ada kasih kepada Allah. Contohnya disinggung atau disebutkan juga oleh Paulus dalam suratnya ini, yaitu dalam Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Allah. Mengapa tidak disebutkan dalam Roma 13? Karena fokus Roma 13, Roma 12, Roma 14 adalah tentang hubungan dengan manusia, yaitu kasih kepada sesama manusia. Terima kasih.